Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Encer Kreatif. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk servis kipas angin karakter ya. Nah, ini kipas anginnya seperti ini. Kita terlebih dahulu copot ya untuk baling-balingnya, karena ini kasusnya adalah macet ya, macet sehingga pelumasnya udah habis dan mengering dan tidak bisa berputar ketika dicolokkan ke listriknya. Nah, ini kita coba terlebih dahulu, dan asnya itu nggak bisa berputar. Nah, ini keras sekali ya, banyak kotoran-kotoran di dalamnya, dan yang terpenting adalah pelumasnya udah kering ya. Kita buka baut-baut yang menutup motor motor kipas angin ini, dan kita buka terlebih dahulu satu persatu ya. Ini bautnya ada 1 2 3 6 ya, ada 6 ya. Ini ada 6 baut yang menutup pengaman spool dinamo kipas karakter. Nah, ini seperti ini harus terbuka semua ya, karena memang ini kalau tidak terbuka sulit sekali ya untuk membetulkannya, dan karena tertutup dengan tutupnya ini, makanya kita buka terlebih dahulu. Nah, ini baut yang langsung ke spool dinamonya, ini yang tengah yang 2 ya. Ini baut langsung ke spool dinamo, dan baut-baut yang lainnya. Nah, yang ini yang di atasnya itu, yang di sebelahnya ini untuk penutup covernya aja, itu untuk pengaman daripada dinamo motor kipas karakter ini. Memang agak banyak ya bautnya kalau. Nah, ini penampakan untuk dinamo dan spoolnya seperti ini, dan cukup mungil sekali. Nah, ini macet ya, karena pelumasnya udah mengering dan habis, sudah tidak ada pelumasnya lagi, sehingga macet terjadi di asnya, lengket sekali ya. Ditambah lagi oleh karat-karat yang ada di asnya itu sendiri. Nah, kita terlebih dahulu buka ya untuk membersihkan atau memberikan pelumas ya, pelumas ke as itu. Nah, ini coba ya, perhatikan teman-teman, ini sangat macet sekali dan tidak bisa berputar ya, sehingga apabila dicolokkan ke listrik PLN langsung tidak menyala, dan mungkin bisa terbakar ya kalau terus-terusan dicolok. Dan ini baut-bautnya adalah untuk membuka rotor ya. Rotornya kita buka, harus dibuka terlebih dahulu, dan bosingnya pun itu harus ditetesi dengan oli pelumas ya, sehingga nantinya bisa lancar kembali. Nah, ini seperti ini ya, ini baut-bautnya untuk bosingnya. Nah, ini bosingnya, coba, ini keras sekali ya tuh. Nah, ini kelihatan. Nah, ini asnya harus dibersihkan terlebih dahulu supaya nantinya ketika udah dikasih pelumas bisa lancar dan tidak seret lagi. Nah, ini untuk bosingnya. Di dalam bosing ini ada semacam kipas. Nah, ini saya pakai pelumas untuk kulkas ya, oli kulkas. Ini memang cukup encer juga oli kulkas, bisa untuk mengasih pelumas di kipas angin, dan juga sifatnya jernih sekali ya, tidak terlalu lengket, sehingga kalau terkena panas tidak cepat lengket banget gitu. Nah, ini kita harus tetesi terlebih dahulu bosing di bosingnya ya. Ini di dalamnya kan ada semacam kipas, bukan kipas, kapas maaf ya, kapas. Ini ada kapas di dalamnya, dan untuk menyimpan oli pelumas ini harus ditetesin terlebih dahulu supaya ada persediaan buat nantinya melumasi as ya. Nah, seperti ini teman-teman, dan silahkan untuk mencobanya. Dan ini gampang sekali ya untuk servis kipas angin yang kasusnya macet. Itu gampang lah, tinggal dibuka saja, terus dikasih pelumas di pinggir-pinggirnya, tapi jangan dilumasi asnya ya. Itu cukup dilumasi dengan oli, tapi di bagian bosingnya itu jangan dilumasi dengan as-asnya, karena kalau asnya yang dilumasi nanti kelamaan panas dan bisa lengket ya si olinya, kemudian bisa macet lagi.
Ini cukup di pinggir bushingnya aja yang dilumasin oleh oli pelumas ya. Ini kita coba. Nah, ini udah longgar ya, cukup tidak seret ya sekarang. Ini untuk rotornya juga lancar. Ini yang depannya, bagian bushing depan udah lancar sekarang. Kalau tadi susah sekali ya diputar juga, dipaksa putar juga susah sekali, karena memang di dalam bushingnya itu sendiri tidak ada oli pelumasnya, sehingga macet lah terjadinya gitu. Oke teman-teman, ya udah dilumasin ya, kita pasang lagi ini bagian bushingnya dan dudukan asnya itu ya, sama aja itu. Nah, di sini pasang lagi rotor, ini rotor ya, rotornya ini bushing yang depan, di bagian depan ini mesti pas ya, jangan sampai ngagesrek lah di dalamnya sama besi yang berada di pinggirnya, itu rotornya jangan ngagesrek ya. Nah, itu kita kasih baut lagi supaya kenceng, dan dikencengin terlebih dahulu supaya tidak ada goyang ya antara rotor dengan besi, inti besinya itu istilahnya, inti besinya keren ya, itu rotor sama kerannya tidak terjadi goyang, sehingga tidak terjadi macet ketika dikasih arus listrik. Oke, nah teman-teman, beginilah caranya ya untuk servis kipas karakter kecil ya. Ini kipas karakter yang sangat kecil dan murah sekali, dan kita coba. Nah, ini sekarang udah longgar ya, lancar sekarang putarannya, dan siap untuk dipasang kembali ke tempatnya. Dan begini lah cara memasangnya teman-teman semuanya. Diharapkan nantinya tidak perlu dibawa ke bengkel ya, bisa untuk dicoba sendiri ya, dan itu mungkin menghemat biaya ya, lumayan gitu ya, menghemat biaya. Kalau bisa sendiri kan lumayan hemat biaya. Nah, ini caranya kita paskan terlebih dahulu, yaitu lubang baut yang berada di tengah-tengah ada. Nah, itu lubang baut yang di tengah dua itu harus pas ya, karena itu langsung berhubungan dengan lubang baut yang berada di bawahnya. Nah, baut ini harus pas ya lubangnya, kita kencengin terlebih dahulu. Pertama ini baut yang tengah, baut yang besarnya. Nah, ini yang kedua, baut keduanya kita sama kencengin terlebih dahulu. Dan untuk baut berikutnya itu baut yang kecil-kecil ya, itu cuman baut penutup pengaman saja itu ya. Nah, ini yang ini bautnya ada dua, cuman kecil-kecil bautnya, ukurannya ini harus kenceng juga ya untuk sebagai pengaman. Dan untuk berikutnya ini ada baut dua lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, ada dua ya, harus dikencangkan semuanya, sehingga nah itu adalah penutup untuk selektor 1-2 nya, karena untuk kipas karakter itu memang cuman ada 1 dan 2 kecepatannya. Nah, ini tuh, ini bautnya kalau memang kurang kuat itu kita cek lagi ya, dan kita pasang untuk baling-baling seperti ini. Pasang baling-balingnya kita coba. Nah, ini lancar sekali ya, bagus ya, kita bisa untuk mencobanya langsung dan udah lancar sekali. Tadinya ini nggak bisa berputar ya teman-teman ya. Untuk teman-teman mudah-mudahan bisa memahami, dan kita coba ya untuk mengecek. Nah, ini sekarang alhamdulillah kita udah mutar ya, alhamdulillah berhasil kita membersihkan dan ngasih oli pelumas untuk kipas karakter yang ukurannya memang kecil ya untuk kipas karakter, tapi ya lumayanlah anginnya. Untuk anak-anak, biasanya anak-anak suka sekali ya kipas-kipas yang seperti ini. Nah, ini teman-teman sekali, memang untuk servis kipas karakter seperti ini memang harus kita sedikit kesabaran ya, karena bautnya banyak banget, ini banyak banget, udah banyak kecil-kecil lagi. Nah, ini seperti ini, dan teman-teman juga diusahakan ya untuk bisa, kalau memang teman-teman pengen bisa ya, silakan videonya diulang-ulang terus sampai paham. Dan saya ingatkan terlebih dahulu ya, jika video ini bermanfaat, tolong bantu like,
tekan like dan subscribe. Terima kasih ya untuk sudah menyubscribe, dan bagi yang belum, silakan saja untuk menyubscribe-nya untuk memberi dukungan video-video ini dari channel-channel ini, dan saya akan memberikan terus berbagi ilmu bersama teman-teman agar bisa sedikit memahami dan sedikit membantu meringankan teman-teman semuanya di bidang elektronik, dan sedikit saja itu ya ilmu yang saya berikan. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ini kita baut terlebih dahulu ya, dikencangkan ya baut-baut untuk pengaman tutupnya, ini tutup belakang ini. Bautnya banyak sekali, ada berapa ya, kurang lebih ada 8 atau 10 itu bautnya. Emang kita perlu sabar, dan bautnya kecil-kecil lagi. Nah ini dia. Nah ini untuk variasi ya, ini variasi ada 2 baut. Hati-hati ya temen, ini bautnya hilang ya gitu, karena kalau hilang ini kecil ya, bautnya agak sulit juga gitu, tapi apa-apa lah, pakai baut apapun itu yang penting bisa nempel aja. Nah ini cuman variasi saja, tapi intinya kita bisa untuk memperbaiki kipas karakter yang macet. Nah itu caranya, dan dikasih pelumasi bosingnya sehingga bisa lancar. Dan udah ya, udah selesai. Ini ada baut lagi, oh ini ya baut lagi ya, belum ya, baut lagi yang belum dikencangkan. Dan seperti ini ada banyak sekali bautnya, kita cek kalau ada baut yang belum terpasang, dan biasanya bautnya kecil sekali. Nah seperti ini teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami, dan silahkan untuk mempraktekkan di rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa lagi ya, saya ingatkan untuk bantu tekan like dan subscribe. Nah ini udah bisa berputar, cuman ini untuk bagian swingnya nggak bisa berputar ya teman-teman, karena ini udah agak parah juga, ini rusak bagian swingnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting di baling-balingnya bisa untuk menghasilkan angin ya, untuk menghasilkan angin dan bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.